Di dalam bacaan Alkitab 1 Samuel 9 ayat 1 sampai 14 yang sudah dibacakan tadi, kita dapat melihat seperti suatu cerita biasa di hari yang biasa mengenai keluarga Kis yang kehilangan beberapa keledai betinanya. Kemudian ada usaha yang dilakukan di dalam pencarian keledai ini yang pada akhirnya hampir membuat frustasi anaknya yang bernama Saul untuk segera pulang ke rumah sesudah 3 hari mencari dengan sia-sia. Ketika pertama kali membaca cerita ini, bisa jadi mungkin kita akan bertanya-tanya, mengapa Tuhan memasukkan peristiwa yang biasa dan sederhana seperti itu di dalam firman-Nya? Apa yang menarik cerita tentang mencari keledai? Namun selanjutnya apa yang benar-benar kita lihat di dalam cerita ini adalah contoh dari tuntunan Tuhan dan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan yang kelihatannya seperti biasa-biasa saja. Judul firman Tuhan pada saat ini adalah hari biasa yang luar biasa. Kita berdoa. Kami siap untuk menerima sabda firman-Mu. Tuntunan Roh Kudus yang dapat membuat kami dapat menikmati setiap pengajaran ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan yang semakin bertambah-tambah dan hamba-Mu semakin berkurang-kurang. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Maukah kita berpikir dan bertanya, bagaimana sih sebetulnya Allah bekerja di dalam kehidupan kita? Untuk itulah kita akan membahas 1 Samuel 9 ayat 1 sampai yang ke-14 ini. Jika kita membaca di firman Allah yang hidup penjelasan tentang keluarga Kis ini, dikatakan begini, ada seorang bernama Kisi dari suku Benyamin, ia kaya raya. Nah ini yang tidak tadi kita bacakan ya, ini ada di firman Allah yang hidup. Ia kaya raya dan besar pengaruhnya. Kemudian ia mempunyai anak laki-laki bernama Saul, seorang pemuda yang sangat tampan. Tidak ada orang setampan dia di seluruh Israel. Bahkan dikatakan ia lebih tinggi sekepala daripada orang-orang sebangsa. Perhatikan kalimat yang mengatakan Kisi ini adalah kaya raya dan besar pengaruhnya. Yang saya mau pertanyakan adalah begini, bagaimana jika kita memiliki keluarga yang kaya raya? Kira-kira kita sebagai orang tua akan memperlakukan istri kita, anak kita seperti apa? Atau kalau saya lahir dari seorang kaya raya, kira-kira sebagai seorang anak saya maunya dibesarkan seperti apa? Sudah pasti karena ini ada kata-kata kaya rayanya dan besar pengaruh. Kalau kita lahir dalam keluarga ini, kita pasti senang untuk dipenuhi semua kebutuhan kita. Karena begini, jangankan anggota keluarga ya, para pekerja yang kerja di tempat yang makmur seperti ini, itu pasti juga akan mendapatkan pengaruhnya. Baru-baru ini heboh ya, para pekerja di artis yang ternama Raffi Ahmad dan seorang YouTuber Ria Ricis. Karena menjelang hari raya Lebaran dikatakan mereka menyiapkan parcel atau hampers yang kemudian isinya di situ banyak duitnya, kemudian bahkan ada dikasih iPhone yang terbaru. iPhone yang terbaru tuh saya cek 23 juta. Buset. Itu hanya untuk para pekerjanya dikasih seperti itu. Yang saya mau kutip 2 ayat mengatakan seperti ini. Amsal 22 ayat 2 katakan, orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Dari cerita tentang keluarga Saul ini, dari kedua ayat yang saya sudah bacakan tadi, sesungguhnya
kita lahir dari keluarga kaya atau berpengaruh, Tuhanlah sebetulnya yang sedang bekerja di dalam keluarga kita itu. Jangan pernah menyesal kita lahir dalam keluarga seperti apa. Datang dari suku apa, status sosialnya seperti apa, jenis kelaminnya apa, atau apakah kita ini terlahir keren atau tidak gitu seperti Saul tadi. Karena apapun itu, sesungguhnya Tuhanlah yang menempatkan kita dalam keadaan seperti itu. Pelajaran yang bisa kita dapatkan di sini adalah Tuhan sedang bekerja di dalam keluarga kita. Apapun itu. Jadi jangan pernah berkecil hati. Saya ini orang miskin atau orang kaya, saya ini mukanya biasa-biasa atau tidak, saya ini pintar. Jangan pernah berkata. Tuhan sedang bekerja. Makanya nanti kita akan pelajari apa yang terjadi sebetulnya. Dan sering Tuhan itu bekerja dalam perkara kecil yang ujungnya berakibat kegagalan. Coba kita perhatikan cerita tentang Kis ini, ayah Saul itu. Diceritakan bahwa dia kehilangan keledai-keledai betinanya. Kemudian dia suruh kepada anaknya Saul, ambil seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Perhatikan ini. Ada hal positif dari cerita ini karena bagaimana seorang bapak yang bernama Kis ini mendidik anaknya yang sangat tampan itu dengan sangat-sangat ideal. Kenapa? Karena sering yang terjadi adalah kalau kita datang dari keluarga kaya, anak kita cakep, cantik, ganteng. Kita mendidik mereka bisa saja menjadi seorang pemalas dengan cara memanjakan mereka. Oh, jangan pergi kamu keluar, nanti lecet lagi betis kamu. Gak bisa kamu jadi calon ratu sejagat. Bisa saja seperti itu gitu. Kita tidak mau mengizinkan keluarga kita itu melakukan bahkan perkara-perkara yang dilakukan oleh seorang hamba. Karena kita kaya. Kaya raya, besar pengaruhnya, anak cowok lagi. Sangat tampan di Israel. Nggak ada yang bisa mengalahkan. Tinggi lagi. Bisa saja gambaran ini membuat kemudian Saul ini bisa apa? Menjadi anak yang bosi gitu, yang suka suruh-suruh. Bos. Dia bisa saja menjadi anak yang sombong. Dia bisa menjadi anak yang pemalas. Atau bahkan kita sedang persiapkan menjadi seorang playboy gitu. Karena keren itu kan. Kaya keren, kurang apa gitu. Tetapi hebatnya. Kenyataan yang kita baca, Saul tidak diperlakukan seperti itu oleh orang tuanya. Pertanyaannya kepada para orang tua yang ada di Jemaat Caritas ini. Sudahkah kita mendidik anak kita dengan benar? Jangan pernah kita bangga. Jadi orang tua kalau anak-anak kita tuh tidak bisa melakukan apa-apa. Bangga kita, aduh dia nggak bisa lakukan ini. Oh dia nggak bisa lakukan ini. Karena sudah ada kok pembantu. Perhatikan ini. Mencari keledai yang hilang itu adalah pekerjaan kecil yang seharusnya bisa dilakukan oleh seorang hamba. Tetapi anak muda yang bernama Saul ini dengan hasil didikan orang tuanya mau melakukan pekerjaan yang terlihat tidak penting. Bahkan bukan hanya itu. Pencarian ini memakan waktu 3 hari. Kemudian mencari ke 4 tempat yang berbeda. Nggak ada hasilnya. Kalau itu terjadi kepada saya mungkin 1 hari berjalan, kok kalian pernah merasakan bagaimana rasanya 1 hari berjalan? Waduh, capek bukan main, bos. Kalau jalan-jalan di mall mah mau 3 jam kok nggak merasa. Tapi kalau jalan di padang terbuka begitu, naik turun bukit, tanya itu kepada Pak Saud Simatupang yang sudah pengalaman. 1 hari itu udah gempor, ini 3 hari. Di 4 tempat yang berbeda. Kita bisa saja hari pertama selalu katakan kalau dia anak manja ya, udahlah pulang aja lah. Kan kita keluarga kaya, masa cuma hilang beberapa keledai betina ini saja kita mau cari sih. Udahlah pulang aja. Yang penting sudah ada, sudah kita tunjukkan bahwa kita sudah berusaha. Sering anak-anak kita tuh
berkata, bahkan kita ya, sudahlah cukup lah. Pelayanan saya selama ini di Jemaat Carita sudah cukup lah. Tapi sadarkah kita bahwa sesungguhnya cerita ini justru sedang mengajarkan kepada Saul dan kita semua. Tuhan sedang membiarkan perkara kecil, perkara mencari keledai betina, perkara tentang kegagalan dalam 3 hari itu. Tetapi untuk menuntun kita pada suatu hari yang dianggap biasa saja, tetapi kemudian menjadi luar biasa di dalam sejarah kehidupan Saul. Atau bisa jadi nanti dalam sejarah kehidupan kita. Kita tahu akhir dari cerita ini seperti apa, tetapi kita harus lihat dulu bagaimana cerita ini berawal mulanya. Tuhan bekerja lewat keluarga kita. Tuhan bisa bekerja lewat pekerjaan yang kecil yang diberikan kepada kita. Tuhan bisa bekerja lewat kegagalan yang kita alami. Dan Tuhan juga bisa bekerja lewat cara yang satu ini. Ketika sudah 3 hari tidak mendapatkan, Saul berkata, mari kita pulang, nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tapi khawatir mengenai kita. Tetapi perhatikan, bujangnya mengatakan, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Tapi kita nggak punya apa-apa yang mau dikasih, kata Saul. Bujangnya katakan, tenang, masih ada padaku 1/4 sikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu, maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Perhatikan ini. Bujang itu hanyalah seorang pembantu. Tetapi Tuhan bisa menggunakan orang yang kita anggap sebagai pembantu, asisten ini. Asisten rumah tangga lah kita anggap ini. Untuk justru membuat kita mendapatkan hal-hal yang besar. Bayangkan ini. Seorang bujang, seorang pembantu ini justru bisa memotivasi tuannya, jangan menyerah. Seorang bujang bisa katakan, saya korbankan ini, harta saya yang cuman sikal perak ini untuk nanti melanjutkan perjalanan kita. Yang saya mau katakan adalah, jangan di antara kita pernah menganggap ringan dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Karena tanpa kita sadari, orang-orang inilah sesungguhnya yang bisa bukan hanya membantu kita, tetapi juga apa? Memotivasi kita. Dan bisa saja bujang-bujang yang ada di sekitar kita itu dalam bentuk orang-orang yang lainnya. Itu bisa saja anak-anak kita. Bisa saja itu istri, suami, atau bahkan anak mantu, orang tua, keluarga, sahabat, atau siapapun yang berada di sekitar kita pada saat ini. Kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan menggunakan mereka untuk membuat bagaimana kita menjadi orang yang luar biasa. Oleh karena itu jangan pernah menganggap rendah, menganggap bahwa orang-orang itu seperti tidak ada. Walaupun kalau kita lihat statusnya seperti itu. Padahal Allah juga sedang bekerja pada orang-orang yang ditempatkan di sekitar kita. Pelajaran apa yang lagi bisa kita dapatkan dari pasal ini? Kalau kita baca di ayat 11 sampai 14, maka kita tahu secara ringkas ketika mereka mau naik ke kota, mereka kebetulan bertemu beberapa gadis yang keluar untuk menimba air. Ketika mereka bertanya kepada gadis itu tentang pelihat ya, atau istilahnya nabi. Dan gadis-gadis itu memberi kepada mereka petunjuk yang tepat tentang bagaimana menemukan orang yang mereka maksud. Seorang pelihat itu atau seorang nabi itu. Dan ternyata
orang yang mereka cari itu baru saja tiba di kota itu. Pikirkan ini. Saul dan pelayannya sudah keluar mencari keledai ini selama 3 hari. Yang saya mau katakan, pikirkan ini adalah begini. Kalau mereka tiba 1 hari sebelumnya, itu akan terlalu cepat untuk bertemu dengan Nabi Samuel. Kalau mereka tiba 1 hari kemudian, di hari keempat misalnya, itu pasti sudah terlambat. Yang kita bisa pelajari dari sini adalah sepertinya mereka semua berada di tempat dan waktu yang tepat. Karena apa? Karena mereka pada akhirnya bertemu dengan penglihat atau Nabi Samuel. Yang bahkan kemudian digambarkan sedang berjalan menghampiri mereka tepat pada saat mereka memasuki kota. Bukan hanya itu saja. Tetapi mereka juga datang bertepatan waktu untuk pesta khusus yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Jadi yang saya mau katakan adalah kadang-kadang waktu itu tidak berarti ya dalam kehidupan kita. Kita nganggap nggak berarti. Hari apa sih? Hari Senin, hari Selasa, itu hari biasa. Bahkan kadang-kadang hari Sabat pun kita juga anggap sudah tidak ada arti. Tetapi pengaturan waktu kita mungkin tidak tepat, tetapi pengaturan waktu Tuhan pasti sempurna. Allah sedang bekerja dalam waktu dan pertemuan yang sepertinya kebetulan. Ini semuanya seperti kebetulan. Kalau saya mau ringkaskan dari pertama, jadinya begini. Tuhan sedang bekerja lewat keluarga kita. Tuhan sedang bekerja dalam perkara kecil dan kegagalan. Tuhan sedang bekerja pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan Tuhan sedang bekerja dalam waktu dan peristiwa yang sepertinya tadi kebetulan. Begitu banyak kehidupan yang tampak biasa dan sederhana. Sama seperti Saul yang sedang mencari keledai. Kita mungkin melihatnya ini perkara kecil. Ini perkara biasa. Tetapi ketika tangan Tuhan menuntunnya di sepanjang jalan pencarian itu, ada hal besar yang sesungguhnya akan terjadi pada akhirnya. Pertanyaannya adalah, sebenarnya apa yang terjadi dengan semua ini? Dipertemukan secara kebetulan. Di ayat ke-15 kita tahu sebetulnya apa sesungguhnya yang sedang terjadi. 1 Samuel 9 ayat 15 katakan seperti ini. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian. Besok, kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel. Dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu. Karena teriakannya telah sampai kepadaku. Saul dan bujangnya mengira mereka hanya mencari keledai. Tetapi sebetulnya sebelum mereka sampai di kota, Tuhan sudah menyatakan kehendaknya kepada Samuel. Sering mungkin kita bertanya-tanya, apa sih sebetulnya yang saya lakukan pada saat ini? Kenapa saya berada di keluarga ini? Kenapa saya bekerja di kantor ini? Dan kemana sebetulnya saya harus pergi? Ini yang mau dikatakan. Rencana Tuhan itu mendahului keadaan kita pada saat ini. Jadi Tuhan sudah punya rencana. Jauh-jauh hari Tuhan sudah punya rencana. Dan kita sebetulnya dapat mempercayai rencana itu kalau kita seandainya mau melangkah. Makanya coba kita lihat. Secara garis besar kita lihat semua cerita ini jadinya begini. Saul mengira dia hanyalah anak yang patuh kepada ayahnya yang menyuruh untuk mencari keledai-keledai betina yang hilang pada hari yang biasa itu. Tetapi Tuhan punya rencana yang lebih besar dari rencananya. Bujang Saul atau pelayan Saul mengira dia hanya sekedar melakukan tugas rutin sebagai hamba yang menemani tuannya mencari keledai yang hilang. Kemudian dia memotivasi tuannya supaya jangan menyerah.
Bahkan dia merelakan hartanya agar dapat bertemu dengan seorang nabi pada hari ketiga yang biasa itu. Tetapi ternyata Tuhan memiliki rencana yang lebih besar dari perkiraan daripada bujang itu. Beberapa gadis itu berpikir mereka pada hari biasa itu hanya memiliki satu tujuan, yaitu menimba air seperti biasanya di sumur. Tetapi ternyata Tuhan punya maksud yang lebih besar dengan informasi yang mereka berikan kepada Saul dan bujangnya mengenai pertemuannya dengan Nabi Samuel yang mereka cari. Sementara Nabi Samuel juga mengira bahwa dia hanya pergi ke kota Zuf hanya dalam rangka untuk memimpin perjamuan korban seperti biasanya. Tetapi ternyata Tuhan memberitahu Samuel bahwa dia mengutus seorang pria untuk diurapi sebagai raja atas Israel. Semua mereka ini, Saul, bujangnya Saul, gadis-gadis itu, Samuel, bahkan Bapak Kis itu, mereka tidak pernah mengetahui bahwa pada hari yang biasa itu, Tuhan sedang membangun sebuah awal dari kerajaan Israel, di mana Saul akan dinobatkan menjadi seorang raja Israel pertama pada saat itu. Inilah yang kita sebut rencana Tuhan itu lebih besar dari rencana kita. Dan itu dimulai dari hari yang sepertinya biasa saja menurut kita. Jadi kalau kita mau lihat secara keseluruhan cerita yang terjadi di pasal 9 ini, maka semua ini bisa disimpulkan dalam satu ayat. Amsal 16 ayat 9. Orang dapat merencanakan yang akan dilakukannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya. Seringkali kita nggak memahami apa sih rencana Tuhan. Ini hari biasa saja kok. Itu tidak apa-apa. Bahkan memang seharusnya begitu. Tapi Amsal 20 ayat 24 yang menjadi ayat inti kita katakan, Tuhanlah yang membimbing setiap langkah kita. Bagaimana mungkin kita dapat memahami segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita? Nggak mungkin kita bisa pahami itu. Karena hari-hari kita itu kita anggap seperti hari yang biasa. Hari yang tidak memiliki makna khusus. Maka terkadang, kalaupun kita kelihatan sibuk, kita itu sibuk ke sana kemari sama seperti Saul dan bujangnya mencari keledai yang bahkan kita tidak temukan. Tetapi pernahkah kita berpikir, sama seperti Saul mengira bahwa dia hanya mencari keledai, tetapi ternyata itu adalah bagian dari perjalanan hidupnya untuk mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar. Pertanyaannya sekarang adalah begini. Apa yang sedang kita lakukan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum meredai? Apa yang kita lakukan? Apa kita menganggap ini, udahlah karena pandemi ya sudahlah saya di rumah saja, nggak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu menginjil, nggak perlu berusaha. Pernahkah kita berpikir bahwa ada rencana Tuhan yang besar di setiap hari-hari kita, bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini? Kemarin Lebaran kedua, istri saya mengatakan sekitar jam berapa? Jam 8 atau jam 9. Nanti kita akan ditraktir. Saya katakan ditraktir siapa? Disebutkan satu nama. Kemudian saya ingat, ini nama yang disebutkan ini kan baru selesai profesinya menjadi seorang perawat. Dan saya hitung-hitung mungkin baru setahun dia bekerja. Kok bisa dia mau traktir kita gitu? Ya bukan saya pandang enteng dengan perawat ya, tapi kok bisa gitu? Nggak ada juga peristiwa besar. Saya cuma berpikir mungkin karena dia tahu ulang tahun dari istri saya mungkin. Tapi waktu kita posting di Facebook, ternyata dia juga nggak tahu. Waktu kita berbicara nggak tahu. Yang saya mau ceritakan adalah begini. Ketika kita pergi tiba di Ciwok, saya bilang jam 1 saja karena jam 11:30 sampai jam 11:30 saya ada KPA bersama Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Saya katakan jam 1 aja. Saudara-saudara tahu apa? Waktu kita sudah duduk bersama-sama dengan dia, sebelum saya pesan, yang saya tanya dulu adalah, kamu kerja di mana sekarang? Karena istri saya katakan juga,
Loh, dia nggak ada di rumah sakit, bukan kerja sebagai perawat. Jadi saya mesti bertanya, karena tergantung pekerjaannya itu akan membuat tergantung saya akan pesannya gitu. Saya tahu diri ya sebagai seorang pendeta, kalau ditraktir ya kita harus tahu diri. Dan saya akan lihat harganya, kebetulan ada harganya. Saya bertanya dulu, kerja di mana kamu? Kemudian dia bercerita, pendeta, saya seorang petani. Pas dia bilang petani, saya langsung kasihan. Waduh, ini petani ini kalau begini. Kalau begini petani ya mungkin nanti istri saya kalau yang traktir dia gitu ya. Oke, ceritakan, kamu petani apa maksudnya? Iya, pendeta. Sesudah saya tamat, pas tahun kemarin itu pas COVID, saya lihat kakak saya sebagai seorang perawat dirumahkan. Banyak yang dirumahkan. Saya berpikir tidak mungkin saya melamar ini menjadi perawat karena banyak perawat yang dirumahkan di rumah sakit. Sehingga kemudian ada temannya di daerah Sumatera yang mengatakan bantulah kami untuk menjadi seorang petani, cangkul bikin apa, tanam apa gitu. Oh, oke. Kemudian ini kan cerita belum selesai. Ternyata yang tadi cangkul-cangkul itu menuntun dia terbuka pikiran untuk menjadi seorang petani keren, eksportir. Oh, bagaimana caranya? Pergi ke pasar, bertanya apa yang dibutuhkan. Oh, bawang. Waktu usaha bawang, pesan 35 ton, menguap jadi 30 ton. Wah, itu mah kerja bakti, kata dia. Tanya lagi apa? Oh, kemiri. Oh, kemiri adanya di mana? Oh, banyaknya di Kupang. Buat di kemiri. Pergi ke satu restoran, pergi ke toko-toko yang ada di pasar, menawarkan kemiri. Hanya dalam waktu 1 tahun, saudara. Anak muda ini sudah punya anak buah 7 orang di Kupang, di Alor tepatnya. Punya anak buah 8 orang di gudangnya di Bandung ini. Kita lihat mobilnya, keren amat, gede. Yang saya mau katakan adalah seperti ini. Kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan menuntun kita menjadi orang yang hebat, yang luar biasa. Kalau anak muda ini hanya berpikir, ya sudahlah, saya untuk sementara diasup sama orang tua saya lah, menunggu COVID ini selesai. Nggak perlu saya keluar rumah, nggak perlu saya menjadi seorang petani. Ini yang saya mau katakan. Kita anggap itu adalah hari yang biasa. Tetapi ternyata itu kemudian menjadi hari yang luar biasa. Kalau mau melihat dari sudut yang pesimis, anak muda ini tidak ada peluang dia untuk menjadi orang yang berhasil. Nggak ada, hanya dalam waktu 1 tahun. Pas saya dengar cerita itu, oh ya kita pesan lah seenak jidat kita apa yang kita mau makan. Oh, iya, banyak duitnya. Bahkan dia katakan, Pak Pendeta kalau perlu bungkus lagi. Oh, udah nggak tahu diri kita. Udah nggak tahu diri kalau kita mau dibungkus lagi. Ini yang saya mau katakan. Kalau kita melihat dari sudut yang pesimis, ini yang terjadi. COVID-19 ini membuat ya kita hanya begini-begini saja. Apa yang bisa kita lakukan gitu? Kita nggak mau cari pekerjaan, kita nggak mau untuk menginjil. Tetapi justru keberanian untuk tetap berusaha yang ditunjukkan oleh Saul dan Bujang ini. Oleh anak muda ini. Yang membuatnya mereka semua dapat melihat bahwa ada rencana Tuhan yang besar di dalam kehidupan ketika mereka melangkah. Sampai di sini. Apakah kita sudah bisa menangkap maksud dari firman Tuhan kita pada siang hari ini? Belum kali ya. Tapi bagaimana kalau saya katakan seperti ini? Apakah mulai sekarang kita bisa berpikir lebih jauh bahwa hari-hari yang kita lewati, yang kita anggap hanya hari-hari biasa, sesungguhnya ada rencana Tuhan yang besar yang dapat membuat bagaimana hari itu menjadi hari yang luar biasa. Apapun peran kita, baik itu sebagai bagian dari keluarga ataupun sebagai anggota Gereja Masih Advent Hari ke-7 Caritas. Bisa jadi peran kita ini sama seperti seorang bujang dari Saul yang menemani, memotivasi dan mengorbankan hartanya untuk memotivasi seseorang supaya tetap bertahan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Iya kan? Kita butuh.
Orang yang memotivasi sama seperti bujang itu. Kita butuh orang yang mau berkorban. Ini saya berkorban agar kamu tetap semangat. Bisa jadi peran kita sama seperti gadis-gadis penimba air yang memberi informasi di manakah seseorang harus pergi untuk bertemu dengan orang yang tepat untuk belajar Alkitab. Sejujurnya saya sangat merindukan ada gadis-gadis seperti ini yang mengatakan, mau belajar Alkitab enggak? Saya akan perkenalkan dengan seorang pendeta yang bernama Pendeta Tommy Wall. Dan itu sebetulnya yang terjadi kan? Kepada saudari Evi yang tadi membawakan doa syafaat. Memperkenalkan saya dengan Adi. Mau nggak ketemu? Itu yang saya rindukan gitu. Kalau ada anggota-anggota katakan sekarang kan kita sudah gereja tanpa batas gitu. Belajar bisa lewat apa? Lewat Zoom tanpa perlu ketemu. Ada nggak kita seperti gadis-gadis penimba air itu yang memberitahu, kalau kamu mau belajar Alkitab, saya akan kenalkan dengan Pendeta Tommy. Hanya semudah itu kita tidak pernah tahu bagaimana hasil akhirnya. Bisa jadi kita adalah orang tua seperti Kis yang hanya berpikir menyuruh anaknya belajar rajin, bertanggung jawab, melakukan pekerjaan kecil, mencari keledai yang hilang. Tetapi ternyata orang tua ini sedang menuntun anak-anaknya menjadi orang yang hebat. Bisa jadi justru kita sama seperti Saul yang Tuhan sedang persiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin gereja di masa depan. Yang pasti, rencana Tuhan lebih besar dari rencanamu. Hari-hari yang selama ini kita anggap biasa, ingat ini, hari-hari yang kita anggap biasa. Oh, biasa saja. Tetapi kalau kita arahkan anak-anak kita. Timi, Nathan, belajar KPA jam 1. Ibu Yoke mengatakan kepada Elo, kepada Audrey, belajar KPA. Mami mengatakan kepada anak-anak muda di Cendrawasih, ikut KPA. Kita tidak pernah tahu bahwa hari yang kita anggap itu biasa-biasa saja. Sesungguhnya di tangan Tuhan menjadi hari yang luar biasa. Roma 8 ayat 28 katakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan memberkati.